seberapa besar manfaat untuk masyarakat dengan pertambahan kurang lebih setengah triliun untuk Penajam Pasir Utara yang katanya menjadi ibu kota negara. Kondisi ini diharapkan dapat memihak kepada masyarakat. Ikuti terus Sampul Said, jangan lupa like and subscribe, sebarkan informasi. Saat ini kita tepat ada di gedung DPRD Penajam Pasir Utara, dan saat ini proses paripurna perubahan tahun 2022 persiapan. Dengan kondisi saat ini Penajam Pasir Utara mendapat peningkatan APBD untuk proses pembangunan daerah. Seberapa besar manfaat untuk masyarakat dengan pertambahan kurang lebih setengah triliun untuk Penajam Pasir Utara yang katanya menjadi ibu kota negara. Kondisi ini diharapkan dapat memihak kepada masyarakat. Terlebih lagi menurut informasi yang kita dapat di lapangan, yang pertama ada penambahan anggaran sebesar 518 miliar atau ada penambahan 31% anggaran dari yang sebelumnya hanya mencapai 1,1 triliun. Hal ini seyogyanya bisa mendapat manfaat kepada masyarakat secara keseluruhan, khususnya di Penajam Pasir Utara. Seberapa berpihak anggaran yang saat ini bertambah, kita akan tanya dan konfirmasi terkait tentang bagaimana keberpihakan anggaran yang sebesar setengah triliun yang digelontorkan oleh pemerintah pusat untuk warga atau masyarakat Penajam Pasir Utara. Kita akan minta konfirmasi dari semua orang-orang yang punya kompetensi terkait tentang seberapa berpihak anggaran yang akan dikucurkan di perubahan ini. Ikuti terus Sampul Said, jangan lupa like and subscribe, sebarkan informasi. Terhormat Sekretaris Daerah dan para pejabat di lingkup pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara, yang terhormat para tim batas DPRD, staf ahli fraksi, staf ahli pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara, yang terhormat pihakannya nanti nih. Untuk anggaran sendiri kok, ini kan ada tambahan kurang lebih setengah triliun lebih. Apa yang kita harapkan dengan anggaran sebesar ini yang dikucurkan? Ya, pertama kebijakan APBD perubahan ini semua difokuskan untuk menyelesaikan ini kewajiban. Pak, kalau boleh tahu Pak, berapa sih jumlah kewajiban kita yang sebenarnya harus diselesaikan atau hutang kita ini Pak? Berapa ya? 167 ditambah 70 berapa itu? Berapa itu Pak? Ya 250-an lah. 250-an miliar. Artinya masih ada kurang lebih 250 miliar untuk masyarakat kita yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat kita. Jadi silpa nanti dipakai di 2023. Disilpakan Pak, gitu Pak ya? Ya kan tidak cukup tahun ini. Apa rancangan yang bisa dirasakan oleh masyarakat kita Pak terkait tentang dengan penambahan anggaran ini? Kalau di 2023 kan belum ada ini ya, belum ada apa Canangan. Ya, namanya kebijakannya secara detail ya. Itu jadi silpa di 2023.
ini Bapak sebagai anggota DPR sendiri, apa yang kita harapkan dengan kucuran anggaran yang cukup luar biasa lah dengan momentum hadirnya IKN di Penajam Pasir Utara? Ya alhamdulillah kita kan sebenarnya dana itu bukan dana karena IKN ya. Bukan karena IKN Pak ya? Ya itu dana yang kurang salur. Ya tidak tahu pemerintah yang lalu mungkin pemerintah pusat kurang begitu percaya sehingga ditahan dulu sampai kita pelabakan tidak bisa dibayar. Nah, di 2022 ini baru keluar PMK-nya. Apa Pak harapan kita Pak untuk bicarain tentang masalah dengan kucuran anggaran ini Pak? Ya tentunya kita akan arahkan lah untuk pembangunan. Kalau yang tadi disampaikan di fraksi-fraksi, harapannya ini pemerintah yang terutama untuk ya pelayanan ya, belum banyak yang belum punya gedung. BKAD belum punya, ada dinas pendidikan belum punya, ada banyak dinas yang belum untuk pelayanannya belum bisa maksimal. Kemungkinan nanti ada sebagian diarahkan ke sana. Yang bisa langsung disentuh, dirasakan oleh masyarakat kita? Yang bisa disentuh masyarakat nanti akan banyak itu, cuma kita belum detailnya kan belum banyak. Banyak Pak ya? Banyak. Izin Pak, dengan anggaran yang hari ini dikucurkan sebesar kurang lebih 0,5 triliun lebih di momen perubahan ini, apa yang kita harapkan terkait tentang keberpihakan anggaran untuk masyarakat kita? Ya, saya rasa semua yang kita ini kan membahas dengan TAPD, banggar DPRD dengan TAPD. Nah ini yang sudah yang kita bahas ini yang terbaik lah. Terutama memang ada yang harus wajib kita bayar. Nah ini kan untuk masyarakat kita juga utang kita. Nah ini yang perlu kita lunasi karena sudah 1 tahun lebih tidak terbayarkan. Nah beban mereka juga untuk bayar bunganya di bank. Nah inilah yang kita fokuskan ke bayar utang. Jadi saat ini anggaran kita itu hanya difokuskan untuk bayar utang. Untuk bayar utang dengan operasional SKPD. Kan selama ini kan tahu sendirilah mereka yang melangkah aja susah. Ibaratnya melangkah aja susah. Jadi kita ada untuk ya dalam hal ini kan operasional itu kan untuk menunjang kinerja juga ke pelayanan masyarakat. Jadi pelayanan itulah yang coba untuk dimaksimalkan oleh pemerintah kita ya? Iya. Selain itu Pak Haji, apa yang kita harapkan dari anggaran yang saat ini sudah dikucurkan sebesar 500 miliar tersebut? Apa yang kita harapkan? Ya, karena kan menurut informasi itu baru hanya 250 ke beban kita. Artinya kan ada anggaran lebih yang bisa dimanfaatkan untuk proses pembangunan ataupun fasilitas yang bisa langsung dirasakan masyarakat kita. Kalau kita melihat kemarin di anggaran perubahan ini, memang kita fokusnya itu kan kebanyakan bayar hutang. Nah bayar hutang, terus di sini juga bayar hutang ke pihak ketiga, dengan di sini kan juga ada TPP apa segala macam kan semua ada di sini semua. Masuk di sini semua. Memang sih kita menunggu transfer pusat, tapi kan sudah rumusannya kan semua ada di dalam ini semua. Oke. Kalau TPP itu di luar dari 166 yang di luar daripada itu, tapi kan kita ada beban-beban yang lainnya itu. Kan beban yang lain itu kan tidak hanya untuk operasional kantor. Yang jelas kan kita juga di perubahan ini tidak ada proyek-proyek fisik itu tidak ada. Jadi tidak ada proyek fisik Pak? Tidak ada sama sekali. Yang ada apa? Yang ada apa aja? Ya memang kita fokus untuk bayar utang itu. Berarti seluruhnya utang ya? Ya ada juga perencanaan yang kita buat karena untuk kita supaya kedepannya kan tinggal kita anggarkan. Di 2023? Ya. Di 2023. Izin Pak Bupati, dengan anggaran yang sebesar 511,5 triliun ini, keberpihakan anggaran untuk masyarakat kita di mana Pak Haji? Ya kan untuk bayar utang toh. Untuk bayar utang. Untuk masyarakat kita. Menurut sebagian besarnya itu adalah untuk pegawai negeri dan THL dan honor-honor TK, PAUD, guru-guru TK, TPA yang berapa tahun tidak mendapatkan, kan itu semua itu kan bagian dari
keberpihakan kita kepada masyarakat kita. Ini kan informasinya kurang lebih 250 lebih Pak ya, terkait tentang masalah jumlah tanggungan atau hutang kita. Nah, sisanya ini akan dialokasikan di mana Pak? Sudah semua masuk. Itu sudah masuk semua. Ya. Itu masuk di perubahan atau akan dialokasikan di anggaran? Di perubahan ini. Ya. Dan diselesaikan di perubahan ini Pak. Insya Allah yang sudah divalidasi ya. Kan masih ada beberapa disinyalir, masih ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan tapi dokumennya tidak lengkap sehingga masih perlu tambahan dokumen untuk divalidasi. Nah, kalau nanti memang ternyata masih ada beberapa memang secara sah meyakinkan bahwa itu legal, ya kita bayari. Tapi nanti di 2023 karena sudah tidak sempat kalau sekarang kan. Mudah-mudahan sudah tidak ada lah ya. Untuk fasilitas umum sendiri yang bisa dirasakan masyarakat kita Pak terkait tentang masalah dengan dikucurkannya anggaran ini. Ya kan yang ini ya tentu ya belum terlalu banyak fasilitas umum yang bisa kita bangun di perubahan ini karena di samping waktu yang pendek. Jadi memang prioritas kita untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban kita yang memang sudah menjadi utang. Jadi saat ini anggaran yang dikucurkan itu fokuskan di hutang Ya, Pak ya? sebagian besarnya untuk melunasi kewajiban. Berapa sih? Tapi SMI itu termasuk? Ya termasuk. Kan itu sudah memang. Terkait tentang masalah 2%. Ya kan termasuk yang masuk yang kita sahkan hari ini. Terkait untuk tentang mengakomodasi itu PMK yang terakhir perintah untuk mengeluarkan 2% dari dana transfer umum kepada penyangga inflasi. Dan sudah calon penerimanya juga sudah ada tuh, sudah lengkap, tinggal disalurkan aja. untuk bantuan kita itu Pak ya? Ya. Itu kisarannya berapa Pak? Sedikit 2% ini kurang lebih 12 miliar kah? Ya 12 miliar lebih ya. 12 miliar lebih Pak ya? Iya. Kabupaten Penajam Pasir Utara ini mendapat kucuran kurang lebih 500 miliar anggaran dan saat ini proses paripurna perubahan sedang berlangsung. Seberapa berpihak anggaran yang dirancang oleh pemerintah kita untuk masyarakat Penajam Pasir Utara. Menurut informasi yang kita himpun juga bahwa anggaran-anggaran ini akan digunakan selain digunakan untuk membayar hutang. Ini juga menjadi rancangan persiapan untuk membangun beberapa rumah atau tempat SKPD yang saat ini masih belum memiliki kantor tetap dan beberapa fasilitas yang saat ini juga bisa dimaksimalkan oleh masyarakat atau dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat, kucurkan oleh pemerintah untuk masyarakat Penajam Pasir Utara. Ikuti terus Sampul Said, jangan lupa like and subscribe.